Yah, aku setuju. Tapi kamu harus mencari tahu apa yang terjadi di dalam. Apakah kamu tidak ada sekarang? Hehe, itu sebabnya aku bilang aku tidak beruntung. Ketika kamu bertemu dengan dua orang yang bersalah ini, tuanku mungkin setidaknya setengah dari kamu untuk melindungi dirimu sendiri. Tahukah kamu? Dia berkata dengan sedih. Kalau begitu, beritahu kami secara rinci situasi dalam fantasi ini. Lalu kami akan pergi masing-masing. Xiao Yan bercanda. Potong. Tuan, apakah saya orang yang tidak benar? Jing Wuchen melirik Xiao Yan. Lupakan saja. Toh aku sudah masuk. Jadi aku akan memberitahumu apa yang aku tahu. Tapi jeleknya aku harus dikatakan di kepala. Ketika benar-benar tidak ada jalan. Yaitu ketika hampir mati. Aku harus melarikan diri. Tapi jangan salahkan aku karena tidak benar. Hahaha. Oke, Xiao Yan semakin menyukai kamar bersih ini. Meskipun kamar bersih ini sangat kotor dan kotor. Meskipun sangat rumit. Meskipun kadang-kadang menjengkelkan untuk berbicara. Itu terus terang dan pasti merupakan pergaulan dan orang yang layak dipercaya. Selanjutnya, Jing Duchen memperkenalkan situasi spesifik membunuh gua darah ke Xiao Yan dan Long Yan. Gua darah pembunuh dibagi menjadi 3 area. Pinggiran, pinggiran dan inti. Di pinggiran, hampir tidak ada Warcraft dan tidak ada herbal. Hanya ada jalan menuju tembok bagian dalam. Orang yang memasuki ilusi harus melewati jalan ini ke lingkaran dalam. Jika tidak, ketika ilusi ditutup, jika Anda masih berada di pinggiran, Anda akan musnah oleh ilusi. Apalagi tujuan datang ke Wonderland tidak lebih dari berburu Warcraft, mengumpulkan ramuan langka, mencari peluang yang tidak bisa dipenuhi, atau mengasah diri melalui pembunuhan tanpa henti. Tidak ada artinya tinggal di pinggiran sama sekali. Masuk akal bahwa seharusnya tidak ada pembunuhan di pinggiran. Tetapi sebaliknya, karena pengaruh bulan darah, pembunuhan hampir terjadi di mana-mana di pinggiran. Dengan kata lain, pinggiran adalah kuburan yang lebih lemah, dan kurang dari setengah dari mereka dapat mencapai pinggiran dalam melalui pinggiran. Bagian pertama dari potongan terompet berwarna hijau adalah lingkar dalam. Perimeter bagian dalam sangat besar, tidak jauh lebih kecil dari di zoo. Ada kelompok Warcraft, yang terendah juga berbintang 5. Tumbuhan ada di mana-mana, dan yang terburuk juga disebut langka di benua. Ada gua yang tak terhitung jumlahnya. Dan tidak ada yang tahu apakah akan mencari satu di dalamnya tanpa memperhatikan sayang. Bahkan mungkin ada 3 keajaiban. Tentu saja, di tempat seperti itu, pembunuhan sangat diperlukan. Saya tidak tahu betapa kejam dan brutalnya itu. Karena membunuh selalu merupakan cara paling langsung dan nyaman untuk mendapatkan keuntungan orang lain. Bagian gelap dari paruh kedua terompet adalah intinya. Dan medannya jauh lebih rendah dari lingkar dalam. Lapis demi lapis. Warcraft di sana lebih maju. Ramuannya lebih langka. Dan kemungkinannya lebih besar. Tentu saja, pembunuhannya juga lebih berdarah. Bisa dibilang ada pengalaman nyata di dunia fantasi. Di tengah bagian bawah inti terdapat platform kecil yang ditutupi oleh layar transparan. Yang merupakan tempat untuk mendapatkan hadiah dari penjaga ilusi. Ketika ilusi ditutup, kecuali 10 orang yang paling menonjol di bagian bawah inti. Semua orang yang hidup akan dipindahkan ke alun-alun di luar pintu masuk ilusi. Hanya 10 orang itu yang akan dikirim ke platform kecil oleh monster penjaga. Untuk menerima hadiah yang kaya untuk binatang penjaga. Ilusi ini agak menarik. Xiao Yan kemudian mengetahui situasi spesifik dalam ilusi. Tetapi masih ada beberapa yang tidak diketahui. Dan bertanya, bagaimana saya bisa dianggap paling menonjol? Apakah kamu masih memikirkan ini? Ayolah. Bagus untuk bisa menyelamatkan hidupmu. Dapatkan beberapa inti sihir tingkat lanjut dan ramuan langka. Jika kamu beruntung, dapatkan beberapa bayi lagi. Jual harga bagus setelah keluar. Dan tingkatkan dengan lancar ke bintang 5. Jangan ragu setelah perjalanan ini. Hadiah dari binatang penjaga tidak tersedia untuk siapapun. Jing Deng berkata setelah melirik Xiao Yan beberapa kali. Katakan padaku. Tidak ada salahnya mengetahui dan memahami. Nada Xiao Yan redup. Tapi jelas ada cahaya di matanya. Juga, bagus untuk mengetahui dan memahami. Setidaknya saat itu aku tahu harus lari dengan siapa.
Jing Wuchen sedikit mengangguk. Ini gua darah pembunuh. Jadi di sini, semakin banyak orang yang terbunuh, semakin menonjol pertunjukannya. Ya, Xiaoyan sudah lama menebak-nebak di dalam hatinya. Tetapi dia tidak bisa menahan napas lega ketika dia mendengar kata-kata. Bukankah ini memaksa orang untuk bermimpi dan membunuh orang di mana-mana? Penilaian yang bagus. Petik 2. Kamu tidak perlu repot-repot mencari orang untuk dibunuh. Oh, Xiaoyan memandang Jing Wuchen dengan bingung. Menunggu Jing Wuchen memberikan jawaban. Jingdu mengulurkan jari telunjuknya, menunjuk ke dahinya, dan menunjuk ke dahi Longyan. Apakah kamu melihat tanda meniskus di dahi kita? Xiaoyan memperhatikan bahwa ada persisnya tanda meniskus yang sama di dahi Jing Wuchen dan Longyan. Itu samar, dan tidak mudah untuk diperhatikan tanpa melihat dengan hati-hati. Kamu juga memiliki satu di dahimu. Setiap orang yang memasuki fantasi memiliki satu di dahinya. Apa gunanya ini? Apakah itu merasakan atau menerima efek Blood Moon di pikiran? Tanya Xiaoyan bingung. Cerdik. Jing Wuchen memuji Xiaoyan, lalu mengubah nadanya. Tapi kamu benar. Tanda bulan sabit ini memiliki fungsi lain yang lebih penting. Apa itu? Hitung pembunuhan. Bagaimana mengatakan? Setiap kali kamu membunuh seseorang, warna meniskusmu akan berubah menjadi merah. Dari merah muda menjadi merah tua. Dan kemudian menjadi merah tua. Dikatakan bahwa seseorang telah menjadi hitam. Hitam, bukankah itu akan membunuh banyak orang? Xiaoyan bukanlah seorang yang haus darah. Meski tidak sedikit orang yang mati di bawah tangannya. Mereka yang brengsek atau dengki. Tapi sekarang di dunia fantasi ini, dia masih melambai dengan liar dengan ilmu pedang yang tidak bermoral. Masih terasa terlalu berdarah dan tidak manusiawi. Jika Anda harus mengandalkan jumlah pembunuhan untuk mendapatkan hadiah yang kaya untuk binatang penjaga, Xiaoyan ragu untuk melakukannya. Melihat ekspresi Xiaoyan yang tak tertahankan, ada sedikit kekaguman di matanya yang bersih. Dan dia tersenyum dan berkata, semakin gelap jejaknya, itu tidak selalu membunuh lebih banyak. Tetapi semakin abadi, jejaknya pasti lebih gelap. Setelah mendengarkan Jing Wuchen sebagai pelintir lidah, Xiaoyan terbangun dari pikirannya yang ragu-ragu. Dan menatap Jing Wuchen dengan penuh minat dan menunggu penjelasan Jingdu. Setiap kali kamu membunuh seseorang, jumlah orang yang dibunuh oleh orang itu akan dihitung di kepalamu. Dan warna jejak di dahinya akan ditumpangkan pada jejakmu. Jing Wuchen menjelaskan dengan hati-hati. Sekarang mengerti mengapa kamu tidak perlu kenyang. Aku akan menemukan seseorang untuk dibunuh. Ternyata seperti ini. Hati Xiaoyan tidak lagi ragu-ragu. Semakin gelap jejaknya, pasti ada lebih banyak pembunuhan. Semakin banyak pembunuhan, kekuatan tertentu, pembunuhan semakin kuat. Kekuatannya harus lebih kuat, sehingga kinerja lebih menonjol. Masuk akal. Petik 2. Jadi, kata antar muka yang bersih dan bersih. Melihat tanda-tanda gelap, kita harus berusaha menghindarinya. Kita, sejauh mungkin, tidak boleh mencoba mengambil inisiatif untuk membunuh orang. Jangan sampai warna di dahi akan menyebabkan kuat untuk diburu. Jika Anda bisa, Anda dapat membunuh beberapa Warcraft lagi, memilih lebih banyak tumbuhan langka, dan kemudian mencoba keberuntungan Anda untuk melihat apakah Anda bisa mendapatkan harta karun. Anda dapat melakukannya dan mencoba keluar hidup-hidup. Petik 2. Xiaoyan tersenyum dan berkata, memegang pinggang malas yang besar. Pergilah. Lihat betapa sialnya gua darah itu. Setelah selesai berbicara, dia menarik simbal naga dan memulai jalan yang jauh menuju lingkaran sihir dengan ruangan bersih. Bagian atas lembah di luar dunia fantasi sangat sempit, dan jumlah orang yang melewatinya paling banyak. Karena pengaruh tanda bulan sabit di bulan darah, banyak orang tidak dapat mengendalikan suasana gelisah untuk bertarung dan mereka mengayunkan pedang mereka. Mengeluarkan keterampilan bertarungnya terhadap orang yang lebih lambat di depannya. Terhadap mereka yang melewati dirinya lebih cepat dari dirinya. Terhadap mereka yang tampaknya mengancam dirinya sendiri. Membunuh secara sembrono. Berkelahi. Dalam cahaya pedang dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Mayat tergeletak di tanah. Darah mengalir ke sungai. Dan lembah bergetar. Los berubah warna karena darah merah yang basah. Bulan darah menjadi lebih merah dan lebih halus karena darah.
Anak sungai yang kering kembali mengalir karena suntikan darah. Darahnya semrawut. Xiao Yan menyaksikan adegan ini diam-diam, dan kemudian melambaikan tangannya sampai kemerahan tenang di matanya bersinar, dan mereka bertiga berjalan bersama. Hanya bisa pergi. Tidak ada yang berani terbang ke bawah. Karena setiap orang yang terbang ke bawah diledakkan dengan berbagai teknik bertarung menjadi kembang api yang terang di udara. Melihat bunga darah yang berceceran di sepanjang jalan. Melihat kehidupan yang baru saja hidup di tanah. 3 kaki Xiao Yan mulai tergesa-gesa. Merah di matanya berangsur-angsur menebal dan dingin. Berbalik di tikungan di puncak gunung. Ada platform batu besar di sudut. 3 manusia berambut biru dengan pedang berdiri di kaki patah berlumuran darah. Terengah-engah. 3 orang Blue Meiju yang baru saja lolos dari pertarungan. Dan sarafnya masih dalam pembunuhan sengit sebelumnya. Ketika mereka melihat ketiga Xiao Yan, sarafnya tegang lagi. Tanpa ragu. Dan tidak ada omong kosong. 3 orang. Melihat ketiga Blue Meiju yang bergegas mendekat. Menyaksikan bayangan pisau yang menjadi sedikit gila karena pembunuhan gila itu. Xiao Yan menghela nafas. Tangan kanannya secara bertahap mengencang. Dan dia hendak menembak. Tetapi sesosok tubuh telah bergegas. Ke atas. Seperti pedang. Tangannya begitu terbenam ke dalam cahaya pisau langit. Bersih. Seperti yang dikatakan Jing Wuchen. Kecepatan kaburnya cepat. Jadi kecepatan serangannya tidak akan lambat. Giliran mewah. Debu bersih berlalu melalui bayangan pisau yang berat. Dan tangan kanannya yang panjang dan kuat mencengkeram leher rapuh Meiju biru. Blue Meiju rupanya tidak menyangka kecepatan jaring bebas debu begitu cepat. Dan tidak melakukan gerakan menghindar hingga lehernya terjepit. Lengannya turun dengan cepat dan menjadi tubuh yang dingin. Dengan satu pukulan, Jing Wuchen tidak berbalik untuk menahan sekop yang marah dari raungan di belakang. Tetapi membanting kakinya ke tanah. Segera meledak menjadi asap yang menyebar. Pisau itu jatuh. Dan pria itu pergi. Sosoknya yang bersih dan bebas debu berada di belakang hantu dari 2 Blue Meijus lainnya. Tangannya seperti pisau. Dan lehernya dipotong seperti kilat. Ternyata menjadi lawan yang seharusnya tidak terprovokasi. Ketika kedua Blue Meiju menghadapi kematian, kesadaran mereka akhirnya terbangun dari erosi bulan darah. Namun, sudah terlambat untuk menyesalinya. Dan semuanya tidak dapat diperbaiki. Singkirkan ketiga cincin itu. Tendang mereka bertiga dengan leher tertekuk. Berbalik dan menatap Xiao Yan dan Long Yan dengan cemas sambil berteriak. Bagaimana kalian berdua bisa berdiri dan berdiri? Xiao Yan memperhatikan tanda merah tua di dahi bebas debu bersih dan merentangkan tangannya dengan polos. Sebelum kita punya waktu untuk menembak, kamu sudah menyelesaikannya. Selain itu, kamu sangat galak. Apakah kita masih perlu menembak? Jing bersih mendengar kata-kata itu sejenak. Memikirkan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Hanya bergumam seperti kehilangan besar. Nenek, tuan kecil. Saya baru saja berdiri di depan. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Xiao Yan dan Long Yan sangat marah sehingga mereka bersih dan konyol. Mereka mengira bersih dan kotor saja sudah cukup untuk berinisiatif maju. Saya tidak menyangka bahwa ini bukan masalahnya sama sekali. Yah, itu menyakitiku untuk sementara waktu. Xiao Yan tersenyum dan memarahi. Tetapi tidak ragu untuk memuji. Namun, kamu memang memiliki 2 kuas. Keduanya merupakan puncak bintang 4. Kamu dapat membunuh 3 sekaligus. Sepertinya sekali mereka yang bisa menjadi teman putra kedua dan Dian memang tidak sederhana. Petik 2. Jingjing memandang Xiao Yan. Dan berkata dengan sedikit kewaspadaan. Ingin berbalik dan bertanya tentang identitas saya. Tuan. Tidak ada pintu. Meskipun Anda memblokir satu untuk saya di alun-alun. Xiao Ye juga menembak untuk Anda sekarang. Bahkan jika itu disamakan. Sepertinya kami tidak memintamu untuk mengambil gambar. Xiao Yan sengaja menggodanya. Sepertinya aku tidak memohon padamu di alun-alun. Jing Wuchen segera meminjam kata-kata Xiao Yan untuk melawan. Jangan gugup. Aku hanya ingin tahu. Tidak ada yang lain. Sejujurnya, Xiao Yan sangat penasaran dengan identitas Jingdu. Dia tidak rendah hati. Tapi dia sangat aneh dalam pakaiannya dan terlihat sangat ceroboh. Dia memiliki kebencian terhadap istri dan Dian, putra kedua. Karakter seperti apa itu?
Pasti ada cerita. Mata Xiaoyan menatap cerah ke kamar yang bersih. Terlihat sangat tulus. Yah, aku akui bahwa aku tersentuh oleh matamu yang murni dan tanpa celah. Jing Wuchen mengingat adegan Xiaoyan dan dirinya menghadap Danding Yan dan Danding di alun-alun. Mengangkat bahu. Awalnya, dari dan sejak insiden Ding, saya tidak sepenuhnya percaya pada siapapun. Saya akan bertaruh lagi hari ini. Petik 2. Saya lahir di daratan Doudi. Ayah saya adalah ras manusia dan ibu saya adalah ras iblis. Tuan muda tidak memiliki kemampuan Guangzhong Yaozu. Jadi nama rasnya tidak disebutkan. Agar tidak mencemarkan nama baik keluarga. Jing Wuchen berkata dengan ejekan. Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Saya mewarisi darah klan ayah saya dan dikirim ke benua lain yang lebih rendah setelah lahir. Sayangnya, fisik saya pada dasarnya aneh. Meridian telah kacau sejak lahir. Merupakan keajaiban untuk bertahan hidup. Apalagi melatih keterampilan apapun. Titik. Hukum secara alami merupakan pemborosan dalam keluarga. Alis menawan Jing Duchen bergetar. Tetapi karena ini, saya dapat melakukan perjalanan keliling benua. Secara kebetulan, saya mendapat beberapa petualangan dan perlahan-lahan menjelajah. Saya keluar dari kultivasi saya sendiri jalan. Jadi saya lebih baik dari orang yang setingkat. Setelah menerobos ke Doudi, saya kembali ke Doudi. Tetapi saat ini kedua orang tua saya telah meninggal. Mungkin saya terbiasa bepergian. Saya tidak bersedia tinggal di keluarga telah merantau di daratan. Mengikuti. Saya disukai oleh kekuatan yang relatif kuat. Dengan bakat saya yang baik. Saya mendapat perhatian dari para tetua dan terdaftar sebagai salah satu jenius kunci. Jadi, ada sejumlah pidato. Dan saya juga memiliki for wanita yang disukainya. Hidup bergerak ke arah kebahagiaan. Omong-omong. Kilasan senyum muncul di sudut mulutnya yang bersih dan bebas debu. Tapi semua ini berubah total pada pesta ulang tahun Tuan Muda. Karena aku mengenal Danding, penjahat yang hina. Kamu seharusnya bisa menebak hal berikutnya. Ned Flynn mengakhiri pengantar dengan sangat singkat. Nada murni dan bersih mendengarkan angin. Tetapi Xiaoyan tahu bahwa kepahitan itu jauh di luar imajinasi. Dia bertanya dengan dingin. Kamu tidak tahan kebencian mengambil istrimu? Jika itu merampok, tentu saja, aku tidak tahan. Bahkan jika aku tidak bisa membunuh Danding, aku akan membiarkan Danding, penjahat tak tahu malu, meninggalkan beberapa bekas luka bahkan jika aku berjuang keras. Ah, dia bukan istriku. Atau dia belum sempat menjadi istriku. Jadi dia berhak memilih. Petik 2. Sayangnya. Tidak peduli apakah itu lebih baik daripada kekayaan atau latar belakang. Danding dan aku tidak sebanding. Di bawah kekuatan Danding dan serangan bunga, dia dengan cepat memilih Danding. Jing Duchen tampak pahit. Dan karena pertengkaranku dengan Danding, aku akhirnya tersingkir setelah terbebani oleh kekuatan yang dimilikinya. Tidak ada yang mau menentang raksasa kuil dan aku sepenuhnya memahami mereka. Saya tidak tahu sampai saat itu Danding, cucu perempuan Dandian, berteman dengan saya karena hanya wanita saya yang menyukai saya. Konyol bahwa saya mengira Danding telah bangkit karena saya ada di dunia. Seri, lalu kamu berencana untuk bertahan seperti ini? Xiaoyan mendengarkan perilaku Jing Wuchen yang tidak tahu malu dan melihat ekspresi Jing Wuchen yang dekaden dan kesal. Seorang jenius yang pernah menjadi badai, dan tidak bisa menahannya. Bersih tanpa debu. Secara alami ada dorongan. Kalau tidak itu bukan gayaku, Tuan Ye. Jing Wuchen tersenyum. Baru saja. Di depan raksasa kuil dan amarahku seperti telur yang menabrak batu. Titik. Bahkan bukan telur. Paling banyak telur puyuh. Petik 2. Mata Jingdu tidak berdaya. Melihat ke lembah yang jauh. Matanya sedikit menyipit. Danding. Untuk menunjukkan keanggunannya di depan wanita itu. Tidak membunuhku. Atau mungkin dia tidak mau repot-repot membunuhku. Aku meninggalkan kota dengan sedih dengan luka yang melukai hati. Jing Duchen menarik kembali matanya. Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Namun, meskipun banyak hal telah terjadi selama bertahun-tahun, dan meskipun wanita itu sama sekali tidak sebanding dengan cintaku, Danding telah mengambil tuan kecilku wanitaku. Dan dia harus membayar sejumlah harga untuk itu.
Pembukaan pertumpahan darah kali ini adalah kesempatan bagus. Atau ini satu-satunya kesempatanmu. Jadi kamu di sini. Xiao Yan bertanya. Baik. Tapi kamu tidak menyangka bahwa saudara perempuan jenius dan Ding yang tiada taraf juga datang kali ini? Xiao Yan menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Meratapi nasib ketidakadilan yang bersih dan tidak adil. Ya, jadi saya sangat jelas dan sadar sekarang. Hidupku adalah prioritas utamaku. Jing Wuchen tersenyum pahit. Mungkin masih ada kesempatan. Di sini. Siapapun itu. Bisa jatuh kapan saja. Xiao Yan menghibur Jing dengan bersih. Jing Wuchen menggelengkan kepalanya dengan rasa terima kasih atas kenyamanan Xiao Yan. Jadi kamu tidak tahu apakah kamu beruntung atau tidak beruntung saat bertemu Xiao Ye. Dan sekarang aku bisa melindungimu. Siapa yang tahu apakah itu akan menjadi anjing pemakaman di sekejap mata. Atau bahkan menarikmu celakalah untuk membunuh. Petik 2. Sejak awal. Jing Wuchen percaya bahwa Xiao Yan dan Long Yan membutuhkan perlindungannya. Alasannya sangat sederhana. Tidak peduli betapa suramnya dia. Dia pernah menjadi orang berbakat yang dikultivasi dalam kekuatan besar. Tetapi Xiao Yan dan Long Ye tampaknya tidak kuat sama sekali. Jangan bicara tentang ini dulu. Kamu di kekuatan apa atau kamu sendirian? Xiao Yan sangat tertekan. Bukankah wajahnya terlihat membutuhkan perlindungan? Saya pergi ke sebuah organisasi misterius. Sebuah organisasi yang sangat besar tetapi terlihat sangat gelap dan merendahkan orang luar. Jadi saya tahu banyak tentang hal-hal di sisi gelap. Dan saya ingin memeriksa sesuatu yang tidak dapat diperiksa oleh banyak kekuatan. Oke, berbicara tentang ini. Jing Wuchen tiba-tiba menganggapnya serius. Hei, jangan harap aku akan memberitahumu kisah di dalam organisasi. Aku tahu kamu penasaran. Petik 2. Xiao Yan ditusuk melalui ide oleh Jing bersih. Dan merasa sedikit malu. Tetapi sebelum dia bisa merasa malu. Kekuatan jiwa yang telah dilepaskan tiba-tiba merasa bahwa 5 napas mengalir ke sisinya. Dia menepuk pundaknya dan berkata. Saya pikir. Apakah saya penasaran atau tidak? Anda perlu menyelesaikan suatu masalah sekarang. Apa masalahnya? Kau berdiri terlalu jauh ke depan kali ini. Xiao Yan tersenyum mendengus. Jing Qin mendengar bahwa wajahnya sangat berubah. Menoleh dan melihat ke bawah jalan. Dan melihat 5 sosok bergegas dalam asap yang mengepul. Dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Tuanku dan kesialanku mengenalmu. Dia bergegas begitu dia mulai. Xiao Yan dan Long Yan saling memandang dan melihat senyum di mata masing-masing. Tapi lelucon itu kembali menjadi lelucon. Tentu saja. Kedua Xiao Yan tidak akan membiarkan Jing Chen sendirian pergi ke 1-5. Dan bergegas maju. Orang yang datang adalah berkulit gelap dan seperti besi. Dengan tubuh yang sangat pendek dan otot yang tinggi. Itu adalah suku besi iblis yang pandai menempa di antara iblis. Pertahanan fisik mereka lebih kuat dan senjata mereka lebih kuat dari ras biasa. Saya pikir Anda masih memiliki sedikit hati nurani. Dan Anda tidak meninggalkan Tuan untuk melarikan diri. Jing Wuchen menoleh untuk melirik Xiao Yan dan Long Yan yang mengejar. Menyamping menghindari palu perang yang datang dari udara. Dan mencetak besi iblis di tangannya. Dada suku itu sedikit mati rasa dengan serangan balik dada suku. Dan dia dengan cepat mengingatkan Xiao Yan. Hati-hati dirimu. Orang-orang ini jauh lebih kuat dari ketiganya tadi. Sedikit licik. Tapi kata-katanya jatuh. Dan dalam sekejap mata dia melihat pemandangan yang meluruskan matanya. Saya melihat naga itu datang lebih dulu. Dan tubuhnya dengan cepat membungkuk. Menempel pada palu berat yang jatuh beberapa inci di atas kepala. Dan memukul kaki suku iblis dalam posisi hampir horizontal dengan tanah. Dan kemudian menutupinya. Telinga dengan kilat. Situasi menyapu. Dan halilintar yang tergantung di lengan kanannya menusuk leher lawannya seperti anak panah. Setelah pukulan yang berhasil, Long Yan tidak berhenti sama sekali. Tubuhnya sedikit bergetar. Dan kaki kirinya terlempar ke kepala lawan lain seperti cambuk. Sebelum terlalu waktunya untuk marah dengan suku yang tumbang. Dan bahkan pupilnya tidak bisa membesar. Tengkorak suku besi iblis membunyikan suara patah tulang. Dan jatuh ke genangan darah dan mati. Melihat kekuatan perkasa Long Yan, Xiao Yan tidak ada di belakang. Dan tubuhnya seperti angin yang bertiup kencang. Dan dia paling mendesak dengan suku besi iblis.
dan memukul punggungnya di belakang sikunya. Dengan serangkaian suara, retak, yang tajam, suku besi iblis yang menjaga momentum ke depan menukik ke depan sejauh puluhan meter sebelum jatuh ke tanah dengan keras. Sepertinya tidak perlu melihat ke belakang untuk mengetahui hasilnya. Xiao Yan mengangkat tangan kirinya untuk memblokir pergelangan tangan suku besi iblis yang menghancurkan pergelangan tangan Warhammer. Dia mengangkat kaki kanannya dengan erat dan menginjak salah satu yang paling dekat dengan jalan Loes. Demon Iron People di punggung kaki. Besi yang terinjak-injak dan suku besi segera menjadi pucat. Dengan keterkejutan yang luar biasa di matanya yang ketakutan. Dia tidak bisa memikirkannya. Pemuda yang terlihat begitu lembut itu bahkan lebih berat dari gunung. Melihat ekspresi menyakitkan dari suku besi monster berundak, Xiao Yan tersenyum sedikit. Memutar kaki kanannya menjadi kail. Dan menarik ke arah pelat bawah suku besi monster berundak. Dan tangan kanannya terbanting ke dadanya. Tidak. Jeritan-jeritan ekstrim terdengar. Suku besi yang terinjak kehilangan keseimbangan dan terlempar keluar dari pinggir jalan. Jatuh ke arah lembah yang tak terduga. Melihat kembang api yang mempesona meledak di lembah, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada debu bersih yang baru saja memberi angin dan telinga pada klan besi iblis terakhir. Aku mengandalkannya. Bahkan lebih ganas dari tuan kecilku. Jing Wuchen mendorong Qiqiao Bleeding dan melihat bahwa klan besi iblis terakhir yang tidak dapat bertahan. Menatap Xiao Yan dan Long Mao dengan tercengang. Tiba-tiba aku tidak mengenali ilusi keduanya. Xiao Yan hanya tersenyum tanpa bahaya. Dengan tampilan yang sangat datar. Setidaknya di debu yang bersih. Meskipun aku harus mengakui bahwa pilihan terakhirmu sangat bagus. Tapi jangan berpuas diri. Aku masih belum menemukan kemampuan untuk menekan bagian bawah kotak. Melihat bahwa mereka perlu melindungi diri mereka sendiri. Mereka sangat kuat. Ada sedikit kecemasan di wajah yang bersih dan berdebu. Dan sebuah gangguan dilontarkan. Apakah ini cara Long Yong dan saya menekan bagian bawah kotak? Xiao Yan memutar matanya dengan depresi. Mencoba melawan beberapa kata. Tetapi diseret dengan lembut di sudut pakaian.